Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar apa itu database. Hari ini kita akan belajar tentang model relasional pada suatu database. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari database itu sendiri dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data atau data abstraction dari suatu database yang kita gunakan. Kemudian model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi antar data, semantik data, dan constraint-nya. Jadi dalam sebuah database kita ibaratkan punya data tentang nilai mahasiswa, maka data nilai mahasiswa itu dia akan mendeskripsikan data-data nilai dari sebuah mahasiswa. Siapa saja mahasiswanya, kemudian dia mengambil mata kuliah apa, dan dia memperoleh nilai berapa. Relasi antar data misalnya adalah tabel mahasiswa. Dia mempunyai data nilai, tentunya dia akan berrelasi dengan data mata kuliah, di mana di tabel mata kuliah dia ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, dan dia ada punya dosen pengampu mata kuliah. Kemudian pada data mahasiswa dia mempunyai NPM, nomor induk mahasiswa, kemudian dia mempunyai nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, nomor telepon mahasiswa, dan yang lain sebagainya. Itu adalah model data. Kemudian kita akan belajar tentang database struktur, mencakup tipe data. Jadi pada dalam database, data itu akan dibagi menjadi beberapa struktur. Ada tipe data, misalnya data itu ditipekan sebagai integer, sebagai float, kemudian atau sebagai varchar. Bedanya apa? Tentunya beda. Di sini dimana kalau integer dia adalah penomoran, tidak bisa diisi dengan huruf atau abjad, ABC, dan yang lain sebagainya. Kalau varchar dia variabel karakter. Dia bisa diisi dengan huruf, angka, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada relationship. Dan nasabah memiliki relationship dengan tabungan misalnya. Jadi data nilai dia mempunyai relationship dengan data mahasiswa atau data mata kuliah seperti itu. Dan batasan-batasannya, ada constraint-nya. Misalnya adalah berapa panjang dari data tersebut. Misalnya dia varchar-nya hanya 5 bit atau 5 ini ya, panjangnya 5. Jadi kalau diisi dengan nama yang panjangnya lebih dari 5 huruf, dia akan terekod cuma 5 huruf. Kemudian ada data abstraction. Data abstraction adalah deskripsi mengenai struktur database yang mudah dimengerti oleh user, atau bisa juga mencakup detail dari penyimpanan data yang biasanya perlu diketahui oleh perancang database. Nah, abstraksi data ini biasanya sangat perlu kita pahami, di mana untuk mengetahui apa yang bisa dimasukkan, dia itu kita harus lihat dari abstraksi dari datanya. Abstraksi data juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem database. Jadi kalau data itu dianalogikan sebagai subfolder misalnya, dia terdapat folder, kemudian dia mendapat subfolder atau subtabel lagi, subtabel, dan yang lain sebagainya. Model data. Terdapat banyak model data di situ, tetapi kita akan fokus pada relational model dan entity relationship model. Kita basicnya ada record based logical model dan object based logical model. Relational model menggunakan sekumpulan tabel yang menggambarkan data dan relasi antar data. Dia datanya berubah atau berbentuk dalam sebuah tabel. Misalnya kita analogikan
Yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu seperti apa sih database itu. Nah, kalau kita pernah membuat atau merekap suatu data dalam suatu Microsoft Excel, nah disitulah adalah contoh sederhana dari suatu data, di mana tabel itu akan berisikan tentang header, kemudian isi daripada data itu adalah kolom di bawah headernya, misalnya nomor, itu adalah header, nama headernya, kemudian isi dari database-nya adalah 1, 2, 3, dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau nama adalah nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari suatu data. Kemudian relasi antar data. Relasi antar data ya misalnya ada sebuah tabel tabel nilai. Misalnya ketika teman-teman memprogram Siakat, ada tabel nilai di situ. Tentunya sebelum ada tabel nilai itu harus ada tabel mahasiswanya dulu, berisikan tentang NPM atau nomor pokok mahasiswa, kemudian nama mahasiswa dan data-data seputar mahasiswa termasuk nomor telepon, alamat, nama orang tua dan yang lain sebagainya. Kemudian dia juga akan berelasi dengan data mata kuliah. Masa data nilai tidak ada data mata kuliahnya, seperti itu. Nah, dia akan berelasi dengan data mata kuliah. Apa aja yang ada di tabel mata kuliah? Tentunya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan dosen pengampunya. Nah, di data di tabel mata kuliah tentunya bisa berelasi dengan data dosen misalnya, atau data nilai, tabel nilai juga bisa berelasi dengan tabel dosennya. Tergantung. Tapi biasanya ditempatkannya adalah ditempatkan di mata kuliah, karena setiap mata kuliah dia mempunyai kode yang unik dan diampu oleh dosen satu atau bisa juga tim ya, tergantung kita memprogramnya. Ini adalah contoh relational model seperti yang saya katakan tadi, di mana di situ ada tabel mahasiswa berisikan tentang NIM atau NPM, ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin, alamat. Barangkali ada yang tanya, sebaiknya nama itu dimasukkan sebagai nama depan apa nama belakang? Tergantung. Tetapi tergantung dari pemrogramnya atau database engineer-nya. Biasanya nama itu dimasukkan dalam satu kesatuan. Karena apa? Karena mungkin kalau saat ini kalau saat ini orang itu pasti punya nama lebih dari satu kata. Misalnya 2 kata, saya 2 kata, Ali Muhammad gitu, 2 kata. Tetapi ada nama-nama yang cuma 1 kata, misalnya adalah Sutejo, seperti itu. Dia tidak perlu nama belakang. Nah, kalau nama belakang ini dimasukkan dalam tabel, nanti jadinya rancu seperti itu misalnya. Ya tergantung dari kondisi di lapangan. Kemudian ada tabel nilai. Dia berisikan tentang NIM, kode mata kuliah, dan nilai itu sendiri. Kemudian dari tabel nilai ini dia berelasi dengan tabel mata kuliah, di mana tabel mata kuliah dia mempunyai atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengerjakan latihan 1, di mana di sini adalah terdapat studi kasus. Ada sebuah perpustakaan amanah, sebuah perpustakaan yang meminjamkan buku untuk para anggotanya secara gratis. Perpustakaan ini memiliki banyak koleksi buku yang dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti komik, novel, majalah, dan yang lain sebagainya. Seseorang atau seorang anggota hanya boleh meminjam 1 buah buku dalam setiap transaksi peminjamannya. Sudah tergambar kira-kira bentuk relational modelnya seperti apa? Nah, di situ ada kata kunci, ada kategori, kemudian ada anggota. Kemudian bila teman-teman mau mengidentifikasikan yang lain, boleh seperti itu, tergantung imajinasi dan daya tangkap teman-teman.
Buatlah model relasional yang menggambarkan relasi antar tabel untuk kasus di atas sampai pada transaksi peminjamannya saja. Itu untuk latihan 1. Selanjutnya kita akan belajar tentang level abstraksi dalam database management system. Di situ ada level fisik, ada level konseptual, dan ada view level. Level fisik mendeskripsikan data sesungguhnya disimpan, metode akses, indeks, dan struktur data dijabarkan secara rinci. Dari dia adalah levelnya secara fisik di mana data itu disimpan, terus cara mengaksesnya seperti apa, pengindekannya seperti apa, dan struktur datanya seperti apa. Dia menunjukkan bagaimana representasi fisik dari penyimpanan atau pengorganisasian data, misalnya adalah sebagai teks, angka, atau himpunan bit. Jadi dalam database nanti ketika teman-teman membuat tabel, kemudian isi daripada tabel itu harus dijabarkan dalam bentuk file misalnya, kemudian ada diberikan NPM. Nah, untuk yang tabel NPM itu teman-teman men-setnya sebagai apa? Sebagai integer atau sebagai varchar. Kemudian apa sih bedanya? Beda, integer itu hanya berisikan nomor, kemudian ada varchar. Varchar itu adalah variabel karakter, bisa berisikan nomor dan campuran daripada huruf ABC dan yang lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjut ke level konseptual. Dia mendeskripsikan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada database dan hubungan antar data. Didefinisikan sebagai sebuah skema. Nah, pada level konseptual ini tadi sudah dicontohkan pada model relasional di mana di situ ada tabel nilai. Nah, dalam tabel nilai itu apa saja yang disimpan? Ternyata ada NPM atau NIM. Kemudian ada kode mata kuliah dan ada nilai. Terus hubungan antar datanya apa gitu. Nah, dia hubungannya ke dalam tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa seperti itu. Nah, di sini dia diibaratkan sebagai level konseptual atau sebuah skema dari suatu database. Selanjutnya ada level view, mendeskripsikan penggunaan data yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Jadi ketika data itu sudah disimpan, maka dia ada level untuk menampilkan data itu. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa saja berbeda dan bisa saja hanya mencakup sebagian dari database bergantung pada otoritas pengguna. Didefinisikan sebagai subskema. Jadi ketika pada level view ini, otoritas penggunanya apa? Misalnya kita batasi, kalau admin dia bisa melihat semua data yang ada pada database kita, tetapi kalau hanya mahasiswa dia akan melihat data nilai saja. Contoh sederhana adalah pada Siakat. Teman-teman tidak akan pernah bisa melihat data untuk ACC dari dosen pembimbing misalnya atau dosen wali. Nah, tetapi teman-teman bisa melihat apakah rencana perkuliahan RPS atau RPS. Dia rencana ini apakah sudah di ACC oleh dosen wali atau belum. Nah, itu bisa dilihat tergantung dari otoritas daripada pengguna Siakat itu sendiri. Ini adalah ilustrasi tentang level abstraksi dalam database management system, di mana view level itu dia bisa ditampilkan dalam view 1, view 2, dan view N. Misalnya adalah sebuah database diakses oleh banyak mahasiswa atau satu kelas mahasiswa. Nah, mahasiswanya bisa lebih dari 2 atau lebih dari 1 sebanyak N mahasiswa. Artinya N itu apa? N itu adalah sebanyak jumlah keseluruhan daripada mahasiswa. Kemudian di bawah view level itu ada level logic dan ada level fisik.
Berikutnya adalah struktur database management system. Pada database management system, dia ada query processor, berisikan tentang skema definisi atau definisi skema, kemudian query, dan ada skema modifikasi. Nah, semua itu terangkum dalam query processor. Selanjutnya ada storage manager yang mengatur tentang data itu disimpan dalam sebuah database, di mana dalam sebuah storage manager dan query processor itu terdapat transaction manager, di mana di situ ketika terdapat query, maka dia si storage manager akan mengeksekusi sesuai dengan permintaan dari query processor. Misalnya adalah penampilan dari database. Nah, ada transaksi untuk menampilkan data. Dari keseluruhan data itu disimpan dalam sebuah database. Simbol paling bawah adalah simbol database, berisikan tentang data atau metadatanya. Struktur database. Query processor, dia berisikan tentang DDL interpreter dan DML compiler. Kemudian berisikan query evaluation optimization. Pada storage manager, dia menyediakan interface antara database dan program aplikasi serta query yang ditujukan ke sistemnya. Sebagai penjembatan, bertanggung jawab atas interaksi dengan file manager, efisiensi penyimpanan, dan memperoleh dan update datanya. Data yang berada pada suatu database itu dikontrol oleh storage manager. Kemudian pada query processor, dia hanya mengirimkan tentang query-query yang meminta ke atau yang ditujukan kepada storage manager. Kemudian dari query processor dan storage manager itu ada transaction manager, berisikan kontrol terhadap proses secara bersamaan berdasarkan query processing terhadap storage, agar dia mempunyai konsistensi terhadap apa yang diminta oleh program atau aplikasi. Kemudian dia mempunyai daya tahan atau durability yang kuat. Nah, selanjutnya ada physical storage, berisikan data dan metadatanya atau tempat data itu disimpan. Yang terakhir adalah tugas lanjutan dari latihan 1 tadi. Ini adalah penambahan model relasional untuk kasus latihan 1, di mana sebuah buku hanya boleh dipinjam selama 3 hari. Jika anggota tidak mengembalikan buku tersebut tepat waktu, maka akan dikenakan denda Rp1.000 per hari. Buatlah model relasional untuk kasus tersebut yang mencakup transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Jadi terdapat suatu keyword tentang transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Itu aja pelajaran dari saya atau perkuliahan dari saya tentang relational model pada suatu database. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpul ke email alimmuhammad@stkipbjm.ac.id dengan subjek latihan 1 DB, kemudian dengan penamaan file npm latihan 1 db.pdf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.